Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini puasa sering dimaknai secara syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya sejak terbit fajar pagi sampai terbenam matahari. Manakala orang melaksanakan kegiatan seperti itu, maka sudah dianggap berpuasa. Hanya saja Nabi memberikan sinyal bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan amal dari puasanya kecuali ia hanya rasakan lapar dan dahaga. Maka menyikapi peringatan baginda Rasul tadi, maka perlu ditingkatkan status strata keberagamaan seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkenan tentang puasa. Maka ditinjau apa sungguhnya hakikat puasa, sehingga nilai puasa bukan sekedar menjadi nilai yang menjadikan manusia hanya mampu menahan diri dari makan dan minum, tapi lebih dari makna yang itu. Kalau kita melihat dari ayat Al-Baqarah 183, Allah menyatakan bahwa puasa itu sebagai media hantar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Ketika semula ada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang imannya menghantarkan ia beramal-amal soleh, namun di sana sisi di berbagai macam penjuru masa kehidupannya juga melakukan amal-amal kejahatan, maka orang beriman berikhtilat dengan amal-amal kejahatannya ia lakukan. Maka ketika puasa dijalankan, maka puasa menghantarkan orang beriman tadi pada ujung takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat bertakwa adalah orang yang menjalani amal-amal kesalehan yang tidak lagi diikuti dengan amal-amal keburukan. Itulah sungguh makna dari hakikat puasa itu, menghantarkan hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, sesungguhnya puasa secara hakikat membentuk jiwa, hati nurani merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia, orang kalau sudah merasa diawasi oleh seseorang, maka punya kecenderungan untuk taat dalam kehidupannya. Pengendara motor, dia punya kecenderungan taat dalam mengendari motornya, memakai helm, menggunakan jalur yang tepat, menggunakan sen dan seterusnya. Itu bagian dari imbas karena ada merasa yang mengawasinya, ada polisi di sekitarnya. Tapi manakala seorang pengendara motor, pengendara kendaraan yang sudah merasa tidak diawasi oleh polisi, maka di sana-sini terlihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Puasa menghantarkan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang beriman yang mengakhiri masa puasanya, dia punya kehidupan yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, sebagai seorang pedagang, dia akan mencuri timbangan. Ketika dia masuk ke area persawahan, dia tidak akan memindahkan patok sawah ladang orang. Ketika dia menjadi pejabat, tentu tidak ada uang negara yang ditilang. Kenapa alasannya? Karena merasa ada Allah, zat yang maha pengawas, mengawasi dirinya. Inilah hakikat puasa itu adanya, bahwa ketika orang yang berpuasa menghantarkan jiwanya menjadi sempurna, akan sebuah lahirnya perasaan di hatinya, ada zat yang maha penguasa terus mengawasi dirinya. Pengawasan zat yang maha paripurna inilah yang menghantarkan ia terus menjadi hamba taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat fenomena, ada orang yang rajin sujud di masjidnya, bahkan berada di saf-saf di awal pertama, rajin zikirnya, menangis ketika berdoa, tapi manakala selangkah keluar dari masjid, sendal orang diambilnya, mencaci memaki dibuatnya, menghina diolahnya, menggosip dari kehidupan jiwa raganya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada perasaan Allah tidak ada sekitarnya. Tapi manakala hakikat puasa itu memang ada pada diri orang beriman,
Maka dimaknai sebagai hamba yang telah menjadi puasa itu sebenarnya bukannya syariat yang dilakukan, tapi hakikat masuk pada jiwa sanubari orang beriman. Maka ketika itulah sebuah perasaan mental jiwa yang sangat sempurna bahwa ada Allah zat yang maha paripurna terus mengawasi dirinya. Yang ketiga, bahwa puasa sesungguhnya menghantarkan hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kita berpuasa, betapa rasa nikmatnya makanan. Setengah hari kita tak minum, betapa nikmatnya air putih. Terlebih bagaimana kalau seandainya ada air es, teh manis, jeruk peras dan seterusnya. Begitu indahnya kita harusnya nikmati. Tapi manakala kita berpuasa, kita tidak makan dan tak minum, maka kita akan merasakan kesyukuran yang sangat maha dahsyat. Betapa minum menjadi indah, betapa makan menjadi sangat nyaman, betapa orang bisa melakukan suatu menjadi indah. Allah semuanya memberikan kepada kita semua. Allah lah yang memperkenankan orang bisa minum. Allah memperkenankan hamba bisa makan. Tapi ketika dia sadar, sangat sadar-sadarnya, hari itu dia tak makan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah kesadaran yang sangat sempurna akan syukur yang sesungguhnya. Para pemirsa TV Suska yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manakala hari ini syariat telah dijalankan, pelaksanaan puasa telah dilaksanakan, makan minum telah ditahan, itu bagian dari kajian fikih yang telah kita diajarkan oleh para guru kita. Namun hari ini tentunya segala sesuatunya perlu untuk ditingkatkan. Dari syariat menjadi hakikat. Dari syariat berpuasa menjadi hakikat berpuasa pada 3 perkara tadi. Pertama adalah merasa Allah terus mengawasi diri orang berpuasa. Yang kedua, ada satu sikap bahwa puasa menghantarkan imannya menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentu menjadi hamba yang penuh syukur dan tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalimat singkat ini ada baiknya pada diri saya dan kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang terus baik setiap saatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.